Hai, selamat datang di Nitara Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Kita akan lanjutkan di sini untuk upload video love reading bagi masing-masing zodiak di bulan Juni tahun 2021. Dan untuk video kali ini aku akan rekam untuk zodiak Cancer. Jadi Cancer seperti biasa love reading di Nitara Channel ini kita akan bagi dalam dua sesi. Sesi pertama kita akan bahas yang berpasangan terlebih dahulu. Kemudian di sesi kedua kita akan bahas yang single atau jomblo. Nah, nanti untuk masing-masing sesi, tenang aja, aku nanti akan cetakkan timestamps di description box. Nanti kamu bisa cek di situ untuk melihat pembagian waktu dari masing-masing sesi, baik itu yang berpasangan kemudian yang single, oke? Jadi sekarang kita Cancer, kita akan mulai ke love reading kamu dulu nih yang berpasangan dari Romance Angels Oracle Cards, oke? Here we go. Cancer love reading berpasangan bulan Juni tahun 2021. Cancer. Ada kartu chemistry. Katanya di sini there is a strong magnetic attraction here. Oke. Cancer ini pasangannya terserah, oke? Ini bisa jadi suami, istri, pacar, gebetan atau siapapun itu yang kamu ingat ketika nonton sesi yang berpasangan ini. Jadi sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu, oke? Di sini Cancer yang berpasangan ada kartu chemistry. Aku ngerasa bulan Juni atau bisa jadi di pertengahan menuju akhir Juni nanti, aku ngerasa bakal ada sebuah kehangatan, keintiman yang akan terjalin antara kamu dan pasangan. Nah, kalau misalnya kalian sedang bermasalah saat ini ya, Cancer yang berpasangan, aku ngerasa nanti bakal ada semacam resolusi atau akan ada semacam solusi dari permasalahan atau konflik yang sedang kalian alami saat ini, oke? Kita tentunya akan explore terlebih dahulu skenario-nya mengarah kemana menggunakan kartu tarot. Saat ini aku menggunakan The Dreaming with Tarot Cards. Ini kartunya sedikit licin karena jarang aku pakai. Jadi kalau misalnya nanti agak berserakan, dimaklumi aja, oke? So, Cancer love reading berpasangan bulan Juni tahun 2021. Cancer. Oke. Cancer love reading pasangan bulan Juni tahun 2021. Oops. Oke. Satu kartu buat maksudnya satu kartu. Kita akan buka di sini dua sisi, oke? Yang di sebelah kiri mungkin energinya kamu, dan yang di sebelah kanan adalah energi pasangannya kamu atau vice versa. Terbalik, interchangeable. Terserah, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Tapi kalau misalnya nggak cocok atau nggak sesuai sama sekali dengan situasi kamu, ya nggak masalah. Mungkin bukan untuk kamu readingannya, oke? Atau skenario-nya atau jalan ceritanya. Di the bottom of the deck di sini ada kartu The Moon. Oh, oke. Kita coba lihat dulu kartu koneksinya di sini. Cancer ada Three of Wands. Orang di sebelah sini ada kartu Five of Cups. Two of Pentacles. Two of Swords. Orang di sebelah sini ada Temperance. Ada kartu The Magician. Kemudian ada High Priestess. Cancer, aku ngerasa sepertinya kamu dan pasangan kamu memang sedang ada masalah atau konflik, oke? Bisa jadi kalian sekarang sedang ada di masa jeda, ada break, oke? Mungkin sekarang ada kesalahpahaman juga yang timbul antara kamu dan dia. Intinya di sini kalian sedang tidak intens komunikasinya atau sedang tidak bersama, oke? Bisa jadi kalian bersama saat ini, hanya saja kayak ada emotional distance. Mungkin masing-masing pihak butuh personal space untuk diri masing-masing, you know. Mungkin ini cukup sulit ya situasinya, karena juga ada kartu The Moon, High Priestess, Temperance, dan Five of Cups. Kemudian banyak sekali kartu yang
mengatakan bahwasanya ada ketidakseimbangan, ada kekecewaan, ada keraguan di dalam hubungan ini antara kamu dan pasangan Cancer. Terlepas siapapun di sini yang merasa kecewa, yang merasa ragu, mungkin dia udah sampai pada titik dimana dia kayak ngerasa mau nyerah dengan hubungan ini. Ada Five of Cups, ada Two of Swords di sini, juga ada Two of Pentacles. Maybe at some point, mungkin dalam beberapa titik tertentu ya, dalam hubungan ini, atau mungkin di saat ini kamu sampai berpikir, kok dia sampai setega itu sih Mbak sama aku, kok dia bisa selama itu sih nggak berkomunikasi sama aku, kok dia bisa sejahat itu, let's say, bisa jadi, oke. Dia mendiamkan kamu, mungkin ada silent treatment karena ada Three of Wands di sini. Seperti yang aku bilang tadi, bisa jadi ada physical or emotional distance, oke. Kalian terpisah, baik itu secara emosional maupun fisik, oke. Apakah dia ini ada orang lain Mbak selain saya? Karena ada Two of Pentacles di sini, kamu mungkin mulai curiga, jangan-jangan dia ini ada pengganti aku nih, jangan-jangan dia ini juga lagi jalan sama yang lain gitu ya. Jadi banyak what ifs yang lain di sini yang terpikir ketika masalah di dalam hubungan ini terjadi saat ini, oke. Situasi hubungan yang terjadi saat ini seperti ini. The truth is, aku melihat pasangan kamu Cancer atau siapapun itu yang mungkin mendiamkan kamu atau ngasih silent treatment ke kamu atau ngasih perlakuan yang tidak fair kepada kamu. Aku ngerasa karena banyak sekali ini 3 kartunya dia itu Major Arcana. Jadi satu hal yang aku konfirmasi di sini, dia pada dasarnya menganggap kamu itu penting. Dia menganggap hubungan ini penting. Dari mana aku tahu hal itu? Karena 3 Major Arcana muncul di tebarannya dia. Artinya situasi ini menyita fokus dia, banyak menyita fokus dia, oke. Apakah saat ini dia ada pihak ketiga Mbak? Aku ngerasa nggak ada pihak ketiga, ataupun dia berusaha untuk mencari yang lain, atau aku tidak ngelihat ada situasi seperti itu. Hanya saja kayaknya dia memang sengaja menarik diri dari kamu. Ada di High Priestess di sini. Mungkin kenapa dia melakukan itu? Mungkin dia kayak semacam ngetes kamu. Sejauh mana sih Cancer bakal bertahan sama gue gitu loh, atau vice versa, sejauh mana sih dia mau bertahan dengan aku. Karena di sini ada the Moon card, King of Swords, dan Ten of Cups, oke. Dan ada juga Justice, oke. Itu sebuah jawaban yang mungkin nggak bisa dibilang naif ya, bagi semua orang naif banget sih dia Mbak gitu kan. I mean, come on lah, nobody wants to stay with you when there is no communication or certainty in this connection or relationship. Gak ada yang mau bertahan sama kamu kalau misalnya kamu gak ngasih kepastian sama pasangan kamu gak ngasih bagian yang fair buat dia di dalam hubungan ini. Dan itu yang menjadi permasalahan di dalam hubungan ini. There is no justice here. Hubungan ini tuh nggak stabil, tidak seimbang gitu ya. Positifnya di sini Cancer, seperti yang aku bilang tadi, masih ada chemistry, masih ada harapan bahwasanya hubungan ini masih bisa diperbaiki. Dan aku ngerasa mungkin kamu berdua belum mau menyerah dengan hubungan ini, oke. Tadi aku sempat bilang kamu hampir mungkin sempat berada di titik dimana kamu hampir ingin menyerah dengan hubungan ini, tapi aku ngerasa kamu belum mau menyerah dengan hubungan ini. Like, you don't want to give up. I feel like both of you, kedua belah pihak, aku ngerasa belum mau menyerah dengan hubungan ini, oke. Hanya saja kayak berhentilah untuk ini mungkin nggak untuk kamu secara spesifik nih Cancer, ini untuk kepada siapapun yang aku ngerasa berusaha untuk ngetes pasangannya, berusaha untuk karena aku ngerasa kayaknya memang permasalahannya kayak ya seperti yang aku bilang tadi, kayak sejauh mana sih dia bakal bertahan sama gue, sejauh mana sih dia akan setia sama gue. Kalau misalnya kamu berharap ya seseorang setia dengan kamu, bertahan dengan kamu tanpa memberikan kejelasan dan kepastian yang mereka perlukan untuk bertahan dengan kamu,
ya nggak ada satupun yang bakal bertahan gitu loh. Karena kamu berhadapan dengan manusia yang juga punya emotional needs, yang juga punya kebutuhan emosional, yang juga butuh kepastian. Tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan, tapi kedua belah pihak butuh kepastian. Oke. Jadi kalau misalnya memang benar tuh ada situasi yang seperti itu, kamu ngetes pasangan kamu, stop doing that. Jangan lakukan itu lebih lanjut. That's not good. Atau ngasih kayak sebuah kepastian bahwasanya aku pengen berakhir dulu dengan hubungan ini. Kasih kepastian lah intinya, oke? Jangan gantung dia, pasangan kamu ini, oke? Kalau misalnya kamu ragu sama dia, kalau misalnya kamu kayak ngerasa masih butuh waktu untuk komit, ya bilang sama dia baik-baik gitu loh. Kita temenan aja dulu, oke? Aku belum siap untuk komit nih, kita hubungan have fun aja ya. What's wrong with people explaining their intentions gitu loh. Aku nggak ngerti kenapa orang sesulit itu menjelaskan intention atau tujuan mereka di dalam sebuah relationship atau hubungan. Aku jujur, aku terbuka aja tuh dalam suatu relationship bahwasanya this is what I want, ini yang aku inginkan, terserah. Kalau misalnya, karena prinsip aku kayak gini, kalau memang misalnya, karena aku juga termasuk orang yang bisa dibilang spiritual juga, aku ada orang mungkin bisa dibilang religious juga. I do believe in God, right? Aku percaya dengan the existence of God, keberadaan Tuhan, dan aku merasa bahwasanya ketika kita sudah bertahan dengan prinsip kita dan kita menghargai values kita, kemudian kita mencoba untuk share values kita kepada dia dan boundaries kita, batasan-batasan kita di dalam hubungan itu, dan sepertinya dia tidak memahami itu dan tidak sejalan dengan kita, kemudian dia pergi. Nah, di situ Tuhan dan semesta coba ngasih tahu kamu bahwasanya mungkin dia memang nggak seharusnya ada dalam hidup kamu gitu loh. Buat apa kamu mempertahankan seseorang yang setengah hati mau bertahan dengan kamu, atau kayak kamu mencoba untuk memiliki mereka, karena pada dasarnya hubungan itu bukan tentang ownership, bukan tentang kepemilikan gitu loh. Oh, dia tuh milik gue. No, she or he is your partner. Dia itu partner kamu. Seharusnya kalian itu teamwork, oke? Bekerja sama, bukannya tentang ownership loh hubungan itu atau relationship itu. So, ketika aku ngeliat ada sebuah koneksi di mana kamu atau salah satu pihak berusaha untuk ngetes pasangan kamu to the point where you make them feel depressed, insecure about themselves, mereka merasa jadi depresi dengan diri mereka, atau merasa kayak mereka tuh nggak layak untuk dicintai karena dites-tes terus. Mau sampai kapan? Oke? Itu tuh menurutku udah sebuah crime against emotional stability, okay? Someone's emotional stability, humanity. Karena gimana ya, karena mungkin gak semua orang bakal percaya dengan setuju dengan opiniku, tapi intinya yang mau aku coba jelaskan adalah kalau misalnya kamu ingin bertahan dengan dia, jelaskan dengan baik, paparkan, komunikasikan dengan baik. Jangan silent treatment atau ghosting, kamu ngilang tiba-tiba dari dia, itu bukan suatu hal yang keren ya, bukan suatu hal yang positif, itu negatif. Oke, itu aja sih. So kita lihat di sini outcome-nya Cancer buat kamu dan pasangan kamu. Give me the outcome for this reading for Cancer couple in June 2021. Ada kartu King of Wands, Nine of Wands. Wah, amazing. Aku berharap ini resonates buat kamu semua di luar sana, karena mungkin ada sebagian, wow, Four of Wands di the bottom of the deck. Great. Karena mungkin aku ngerasa di sini kayak mungkin ada sebagian dari kamu yang nonton
video ini kemudian kamu dengerin saran aku, stop testing the water. No, stop ngetes si doi, stop ngetes pasangan kamu. If you love that person, kalau misalnya kamu sayang dia, kamu peduli sama dia, ya udah utarakan gitu loh. Ya terserah dia kalau misalnya nanti dia jahatin kamu, karma does exist guys gitu loh. Oke. Dan aku ngerasa di sini dengan kehadiran kartu King of Wands, Nine of Wands, dan Ace of Cups di sini, di tengah sikap pesimis, perasaan pesimis yang kalian rasakan, tetap ada rasa optimis bahwasanya this is gonna work, ini bakal berhasil. Dan aku ngelihat di sini akhirnya ada babak baru di dalam hubungan ini. Oh my god, I feel it. Semoga ini resonate nih Cancer. Aku ngerasa kalian akan kembali bersama. Kalian, aku ngerasa juga nggak bakal menyerah dengan hubungan ini, karena seperti yang aku bilang tadi, pada dasarnya kalian masih saling peduli, masih ada chemistry di sini. Dan ini dikonfirmasi dengan kehadiran kartu King of Wands. Babak baru ini aku ngerasa memang sebuah babak yang jauh lebih baik buat kamu secara emosional, bagi kalian berdua, karena kalian udah melalui asam garam kehidupan di dalam hubungan ini, udah saling memahami satu sama lain, setidaknya recognizing, mengenali bahwasanya ini loh sikap dan tindakan dari pasangan kamu yang harus kamu kompromikan sejauh ini, sejauh kalian mengenal satu sama lain. Makanya aku tuh yang kayak senyum aja ketika klien aku bilang, Mbak, aku tuh kenal sama dia. Emang kamu udah berapa lama relationship sama dia, in a relationship sama dia? 1 tahun, Mbak. Aku ketawa dong. Nggak cukup bagi kamu 1-2 tahun untuk mengenal orang. Bahkan belasan tahun pun belum tentu kamu mengenal dia fully, secara penuh. Makanya aku bilang, proses kompromi dalam suatu hubungan itu terjadi secara konstan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin aja faktor kepribadian dia ini tidak hanya masalah internalnya dia, tapi juga masalah eksternal. Oke? So, ini dia love reading kamu Cancer, panjang ya. Kita akan lanjut di sini bagi Cancer yang single. Si mbaknya curhat gitu ya. Ya gimana dong? Biar kita semua tercerahkan di perasmaraan ini, dalam perjudian asmara ini, guys. Hai Cancer, apa kabar yang single? Kita akan lanjut di sini ke love reading kamu di bulan Juni. Kita akan mulai dari Romance Angel Oracle Cards terlebih dahulu, karena yang berpasangan tadi bagus, semoga menular ke kamu. Oke, energinya. So here we go. Cancer love reading single bulan Juni tahun 2021. Oke, di sini ada kartu War, Waiting For. Dan di sini divine timing is at work in your love life. Wow. Wow, we're waiting for here Cancer. Apakah kamu di sini menunggu seseorang dengan sabar ya? Enggak apa-apa Mbak, gue mau nungguin dia. Enggak apa-apa Mbak, gue mau nungguin Cancer. Bisa jadi untuk cross watchers, oke? Bisa jadi ini tentang si dia mungkin yang terpisah jarak dari kamu, dan kamu tuh setia banget hubungan LDR-nya. Kalian tuh benar-benar tidak terpisahkan. Oke. Mari kita lihat lebih jauh di sini Cancer, skenario-nya menggunakan kartu tarot. Saat ini aku menggunakan The Dreaming with Tarot cards, oke? So here we go. Cancer love reading single bulan Juni tahun 2021. Cancer. Oke, kita buka 4 kartu aja nih Cancer, nggak banyak-banyak. Oke. Bottom of the deck di sini ada kartu Nine of Cups. Wow, I love. Oh my god, Ten of Pentacles. Oh my god. Oke, kita buka dulu semua kartunya karena apa saja bisa terjadi di sini. Ada kartu Death, The Emperor, wow, Three of Cups. Kita akan klarifikasi kartu ini, tenang aja. Kemudian di sini ada
Three of Pentacles. Cancer yang single. Hai, how are you guys? Di sini ada kartu Death, The Emperor, Three of Cups, dan Three of Pentacles. Kepada siapapun aku ngomong di sini, coba untuk lebih jujur dengan perasaan kamu. Utarakan dengan baik apa yang kamu inginkan dari dia. Dan jangan bersifat terlalu controlling di dalam hubungan ini atau koneksi ini. Oke? Jangan berusaha untuk gimana ya, mengendalikan arah hubungan ini. Oke? Misalnya kayak gue pengen hubungan ini langsung ke tahap pernikahan, mbak, gini. Kalau misalnya dia nggak mau nikah sama gue, ya gue tinggalin dia. Nggak gitu caranya. Oke? Nggak gitu caranya. Kalau misalnya kamu pengen suatu hubungan yang sehat, kamu nggak maksa pasangan kamu untuk segera atau buru-buru nikah sama kamu atau buru-buru komit sama kamu. Oke? Kalau misalnya kamu memang benar-benar peduli sama dia atau sayang sama dia. Oke? Akan lain cerita kalau misalnya kamu itu sama pasangan kamu ini atau sama si dia ini yang mungkin kalian belum menjalin hubungan. Oke? Cuman atas azas nafsu aja, atau bisa jadi ini semacam obsession, atau ini semacam perasaan ownership gitu loh, kayak I want to own him or her, aku pengen memiliki dia. Oke? Manusia bukan properti, guys. Oke? Manusia bukan properti. Hentikanlah mindset perbudakan. Mental inlander gitu ya. Karena if you care, kalau misalnya kamu peduli ya, kalau misalnya kamu peduli dengan pasangan kamu dan kamu menganggap dia itu sebagai partner hidupnya kamu gitu loh, bukan sebagai calon pembantunya kamu atau calon mesin pencari uangnya kamu, jangan berpikir seperti itu. Pikirin dia itu sebagai seseorang yang equal sama kamu, seseorang yang bakal bertukar pikiran sama kamu, seseorang yang bakal banyak berbagi hal dengan kamu. Oke? Dan ketika kamu di sini muncul pemikiran untuk, oh kalau misalnya dia nggak nikah sama gue, nggak mau terima pernikahan gue di tanggal segini, di tahun ini, berarti dia bukan untuk gue, berarti dia itu gini. Terlebih kalau misalnya dia udah bilang dia belum siap. Oke? Karena ada di Emperor di sini sebagai challenge-nya, kendali, controlling, control, rigidity. Jangan terlalu, karena dalam sebuah relationship itu kita juga berbicara mengenai teamwork, ada dynamic di situ, ada dinamika di dalamnya, ada sebuah proses di mana dalam proses itu ya, dua orang dengan dua pikiran yang berbeda itu harus disatukan untuk berpikir dalam satu visi dan misi. Kebayang nggak susahnya gimana? Nah, ketika kamu di sini memasukkan let's say sederhananya ekspektasi kamu yang mungkin belum tentu bisa diwujudkan oleh pasangan kamu ini, ya kira di situ muncul kendali, keinginan untuk mengendalikan hubungan ini, keinginan untuk gimana ya, untuk mencapai keinginan kamu no matter what gitu loh. Dan itu tuh akan secara perlahan merusak hubungan kamu dan dia ini, merusak chemistry-nya, merusak potensi masa depannya, dan itu nggak bagus, Cancer. Oke? Nah, itu kendalinya. Itu tantangannya, tantangannya tentang kendali, tentang perasaan ingin segala sesuatunya itu right on time. There's nothing right on time. Oke? Dan positifnya di sini Cancer ada kartu Three of Cups. Ada kartu Three of Cups, ada kartu Three of Pentacles. Kalau misalnya ini soal rekonsiliasi, aku ngerasa rekonsiliasi bisa terjadi, tapi seperti yang aku bilang tadi, ya kalau misalnya dia nggak balik bulan ini, mbak, bulan depan gue nggak bakal mau terima dia lagi. Jangan kayak gitu loh. Maksudku gimana ya, kesiapan mental seseorang untuk menjalin sebuah komitmen dengan kamu itu tidak bisa kita ukur dengan waktu gitu loh, seberapa lama atau gimana. Tapi kayak gimana ya, dia tuh harus benar-benar siap kapanpun dia bisa gitu loh memikul tanggung jawab komitmen itu sendiri. Dan aku ngerasa ketika orang ini datang lagi ke kamu nih Cancer, dia akan lebih siap secara mental dan emosional untuk lebih komit ke kamu, karena di sini juga ada kartu Three of Pentacles sebagai advice-nya. Jadi kita lihat di sini kartu Three of Cups. Why Three of Cups here?
Oh my gosh. Oh my gosh. Cancer, indikasi lain yang terlihat di sini bagi kamu yang single, aku ngerasa kayak mungkin ada perbedaan usia. Ini yang interpretasi yang lebih praktisnya ya. Mungkin ada perbedaan usia antara kamu dan orang ini. Oke. Dan perbedaan usia ini mungkin yang menjadi, atau bisa dia ada perbedaan status. Let's say dia itu bos kamu, senior kamu, siapapun itu, yang mungkin bisa dianggap tabu hubungannya. Nggak mungkin lah gue sama senior gue, mbak. Nggak mungkin lah gue sama bos gue. Nggak mungkin lah gue sama ini. Ada perasaan kayak mengarah-arah tabu gitu hubungannya. Dan aku ngerasa ketika kamu tenggelam dalam pemikiran itu, walaupun di sini kamu tahu bahwasanya kamu dan dia itu menjalin sebuah hubungan yang pure asmara. Ini bukan soal apa ya, yang di bawah 18 tahun ke bawah kemudian menjalin hubungan dengan om-om, tidak, atau tante-tante, tidak. Tapi ini lebih ke, mungkin bisa jadi ini antara bawahan dan atasan, let's say, atau bisa jadi ini soal kamu dan bos ya. Kamu tau lah yang aku coba jelaskan di sini. Ada perbedaan usia intinya yang tidak terlalu jauh mungkin. Dan aku ngerasa walaupun di sini kamu menganggap hubungan itu tabu, atau bisa jadi hubungan itu nggak bakal bisa tuh mbak. But the universe like, okay. Semasa kayak okay, Cancer, this is the time for you. Ini saatnya bagi kalian untuk bersatu. Dan kalian mengejar hubungan ini. Ada Seven of Swords. Seven of Swords itu di deck biasa, di Rider Waite, itu tentang seseorang yang berusaha untuk mencuri sesuatu, tentang stealing, thief. Tapi di deck ini kamu lihat seorang pria ini seolah mengejar swords yang ada di depan mereka. Dan menariknya di sini ada kartu The World dan Two of Cups. Mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang akan segera menikah, masuk ke tahap yang lebih serius hubungannya. Oke, bisa jadi di sini ada proposal. Oke. Dan mungkin di sini kamu sempat berpikir, dia ini serius nggak sih mau sama gue, atau dia tuh beneran gimana ya? Makanya aku bilang kayak ada perasaan tabu ya. Nggak mungkin aja lah dia mau sama gue gitu kan. Tapi ternyata dia tuh memang akan memperlihatkan keseriusannya ke kamu gitu loh. Aku ngeliatnya seperti itu tuh Cancer. Oke. Dengan saran seperti yang aku bilang tadi, jangan coba untuk mengendalikan hubungan ini. Jangan coba, biarkan mengalir seperti air. Oke. Aku ngerasa kamu bakal, secara lebih luas, aku ngerasa kamu bakal ketemu dengan seseorang yang bisa dibilang potensial lah untuk jangka panjang bagi kamu Cancer. Oke. So Cancer, mungkin penjelasannya ngalor ngidul, cuman memang ketika aku ngeliat kartu-kartu tertentu, kadang aku merasa tertrigger karena banyak sekali pengalaman dari klien aku, kemudian aku sendiri, kemudian dari orang-orang di sekeliling aku yang akhirnya aku bagi ke kamu di sini. Jadi kita saling sharing aja, oke? Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga kamu suka. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Dan semoga kita ketemu lagi di video berikutnya, oke? Bye!